Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Amelia dalam mata kuliah Seminar Akuntansi dan Perpajakan akan membahas mengenai judul yang saya angkat, yaitu mengenai pengaruh perencanaan pajak dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2019. Dalam hal ini, saya akan membahas mengenai bab 1 hingga bab 3 dengan subbab. Bab 1, pendahuluan, latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, dan kontribusi. Bab 2, tinjauan pustaka, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Bab 3, metode penelitian, populasi dan sampel, jenis dan pengumpulan data, operasionalisasi variabel. Kita masuk dalam bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Laba yang dilaporkan perusahaan adalah hasil yang dilakukan pihak manajemen untuk meminimalkan atau memaksimalkan laba. Dengan kata lain, manajemen melakukan praktek manajemen laba atau earning management. Pada dasarnya, perencanaan pajak dapat memberi kerugian besar bagi negara karena mengurangi pemasukan negara. Jadi, dapat dikatakan bahwa tax planning merupakan tindakan legal yang merugikan pemerintah. Kemudian, tata kelola perusahaan adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Earning management dan tax planning yang merugikan penyimpangan dapat dicegah dengan adanya pengawasan dan pengelolaan perusahaan yang baik atau good corporate governance. Kemudian kita masuk ke dalam tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Yang kedua, mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Kemudian masih dalam bab 1 mengenai rumusan masalah. Yang pertama, apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang kedua, apakah tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? Kemudian dalam kontribusi yang saya angkat dalam penelitian ini, dari segi teoritis, hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang akuntansi perpajakan yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran dan dapat menjadi literatur dalam penelitian yang berkaitan dengan perencanaan pajak, tata kelola perusahaan, dan manajemen laba. Kemudian dalam segi praktis, dalam aplikasinya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan atau entitas bisnis. Hasil penelitian ini berkaitan erat dengan pengelolaan perusahaan yang baik untuk memaksimalkan laba yang dibutuhkan manajer dalam mengontrol kinerja organisasi. Penelitian ini juga referensi bagi pemerintah untuk menetapkan ketentuan perpajakan demi mengurangi kerugian akibat perencanaan pajak yang dilakukan oleh entitas bisnis yang dapat melanggar hukum. Kemudian dalam bab 2, tinjauan pustaka, landasan teori. Saya mengambil teori keagenan atau agensi teori dalam penelitian ini. Teori agensi memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri. Dalam perencanaan pajak, teori keagenan ini selaras karena perbedaan kepentingan di mana dalam hal ini perbedaan kemauan perusahaan dengan pemerintah, yaitu perusahaan ingin menurunkan beban pajak seminim mungkin, sedangkan pemerintah menginginkan penerimaan dari pajak semaksimal mungkin. Pada good corporate governance diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara pemilik dan manajer sehingga diharapkan dapat meminimalkan tindakan manajemen laba. Hal ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengawasi suatu perusahaan dan membatasi perilaku opportunistic management adalah dengan tata kelola perusahaan. Kemudian ada perencanaan pajak atau tax planning, yaitu perencanaan pajak merupakan suatu hal yang dilakukan untuk penghematan pajak dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur atau lawless. Kemudian tata kelola perusahaan atau good corporate governance, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, pihak kreditor, pemerintah,
karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya. Menurut Surya dan Yudhistivanda 2008 dalam buku Penerapan Good Corporate Governance menerangkan bahwa GCG memiliki 4 faktor di dalamnya, yaitu komite audit, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial yang nantinya akan menjadi variabel X dalam penelitian ini. Kemudian faktor-faktor dalam good corporate governance, yaitu yang pertama ada komite audit, yaitu komite yang memiliki tugas pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Kemudian proporsi dewan komisaris independen, yaitu anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi. Kemudian ada kepemilikan institusional, yaitu kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional. Kemudian yang terakhir ada kepemilikan manajerial, yaitu persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Selanjutnya ada manajemen laba, yaitu pengungkapan manajemen sebagai alat intervensi langsung manajemen dalam proses pelaporan keuangan melalui pengolahan pendapatan atau keuntungan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu bagi manajer maupun perusahaan yang dilandasi oleh faktor ekonomi. Manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi laporan keuangan baik dengan cara manipulasi data atau informasi keuangan perusahaan maupun dengan cara pemilihan metode akuntansi yang diterima dalam prinsip akuntansi yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Kita masuk dalam pengaruh X terhadap Y. Dalam X1, pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Menurut Dewa Ketut Wirasantana dalam 2016, perencanaan pajak memiliki pengaruh positif. Semakin tinggi perencanaan pajak, maka semakin besar peluang perusahaan melakukan praktek manajemen laba. Kemudian yang kedua, pengaruh komite audit terhadap manajemen laba. Menurut Mahendra Taufik Novriardi dan P. Basuki Hadi Prajitno 2013, komite audit berhubungan positif dengan total akrual yang merupakan indikator manajemen laba. Artinya semakin besar komite audit, perusahaan cenderung melakukan manajemen laba. Kemudian ada pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba, yaitu dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Independen ini sangat diperlukan karena akan berdampak dalam pengambilan keputusan perusahaan walaupun dengan komisaris tidak terlibat secara langsung pada praktik manajemen laba. Akan tetapi Dewan Komisaris Independen dapat mempengaruhi praktik manajemen laba. Kemudian ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Menurut Marcella Giovanni 2017, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, padahal motivasi kepemilikan institusional akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda. Manajer akan berusaha untuk memenuhi target laba demi kepentingan pemilik. Selanjutnya ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu faktor yang terdapat dalam tata kelola perusahaan atau GCG. Menurut Muid 2019, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap kualitas laba. Ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan dalam perusahaan, maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya. Kemudian ada pengaruh simultan, pengaruh perencanaan pajak, komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Saya melihat dari Jurnal Lastomo tahun 2016 dan Indra Kusuma Wardani 2012 dan penelitiannya bahwa secara simultan Dewan Komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Kemudian dalam penelitian yang lain juga perencanaan pajak juga berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Kita lihat kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Perencanaan pajak sebagai X1, komite audit sebagai X2, komisaris independen sebagai X3, kepemilikan institusional sebagai X4, dan kepemilikan manajerial sebagai X5 berpengaruh terhadap manajemen laba. Kemudian kita masuk dalam hipotesis. Berdasarkan uraian masalah dalam yang tadi saya sudah jelaskan, maka dimunculkanlah hipotesis yang H1, perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
H2. Komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. H3. Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba. H4. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. H5. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kemudian HA. Perencanaan pajak, komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Bab 3. Metode penelitian. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 hingga 2019. Sampel yang digunakan dengan metode purposive sampling yaitu pemilihan sampel sesuai dengan kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria telah ditentukan. Jenis dan metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Kemudian metode pengumpulan data yaitu dengan cara pencatatan, mengkaji dokumen yang berhubungan dengan penelitian, yaitu data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang sudah go public dan dipublikasikan. Operasionalisasi variabel. Dalam hal ini terdapat dua, yaitu variabel terikat atau dependent variable. Dalam penelitian ini yaitu manajemen laba sebagai Y. Kemudian ada variabel bebas atau independent variable. Terdapat perencanaan pajak sebagai X1, komite audit X2, proporsi dewan komisaris independen X3, kepemilikan institusional X4, dan kepemilikan manajerial X5. Untuk manajemen laba, saya menggunakan rumus dari Yulianti 2004 menggunakan scaled earning change, yaitu net income IT min net income I dalam kurung T-1 per market value equity. Untuk perencanaan pajak, saya menggunakan rumus tax retention rate atau tingkat retensi pajak, yaitu net income IT per pre-tax income atau EBIT IT. Untuk komite audit, saya menggunakan ukuran jumlah keseluruhan anggota komite audit baik yang berasal dari internal perusahaan maupun anggota komite audit independen. Jumlah komite audit dapat tercantum dalam laporan tahunan perusahaan menurut Sun dan kawan-kawan tahun 2010. Untuk proporsi Dewan Komisaris Independen atau DKI kita sebutnya, yaitu jumlah anggota komisaris independen per jumlah seluruh anggota komisaris. Kepemilikan institusional diukur dengan persentase anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau independen dari seluruh ukuran anggota Dewan Komisaris perusahaan. Untuk kepemilikan manajerial, kita menggunakan rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibandingkan dengan total saham perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.